Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Selamat pagi, siang, dan malam kepada seluruh penonton video ini, dan terutama yang terhormat kepada Ibu Tita selaku dosen pengampu dari mata kuliah Nutrigenetics and Nutrigenomics. Perkenalkan, nama saya Feby dari Bioteknologi Department atau jurusan Bioteknologi Universitas Esa Unggul. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang dietary protein affects gene expressions and prevents lipid accumulations in the liver in mice. Jurnal ini ditulis oleh Jessica Schwartz and the others gitu, teman-temannya gitu ya, bisa dilihat sama-sama. Nah, sebetulnya tugasnya adalah kita perlu melihat bagaimana protein yang kita konsumsi ini dapat menyebabkan perubahan ekspresi gen atau terjadinya ekspresi gen pada manusia. Cuman karena sangat minimnya penelitian mengenai ini gitu ya di dalam tubuh manusia, jadi saya mengambil jurnal ini yang diharapkannya ini dapat representasikan apa yang terjadi pada tubuh manusia seperti itu. Karena kan mice ini merupakan salah satu role model dan bakal ditulis juga di jurnalnya bahwa diharapkan terjadi proses yang sama seperti itu pada tubuh manusia seperti itu. Dan penelitian ini kalaupun mungkin karena kan ada sangat berbeda sekali gitu ya, meskipun memiliki kecocokan sekitar 20.000 gen antara mice dengan manusia, tapi kan tetap ada regulasi yang berbeda. Dan penelitian ini bisa dijadikan dasar untuk penelitian secara langsung gitu ya, menggunakan manusia sebagai subjek. Langsung saja. Jadi singkatnya adalah penelitian ini mempelajari mengenai bagaimana tikus yang diberikan dengan high protein gitu ya. Kan kita tahu bahwa protein ini bisa diperoleh dari telur gitu kan, meat, daging, dan dikatakan bahwa high protein ini diklaim dapat atau disuggest dapat mengatur obesitas atau kegemukan, juga dapat mengatur yang namanya non-alcoholic fatty liver. Kayak gitu, di mana kalau misalkan non-alcoholic fatty liver ini terus bertambah, tentu akan dapat menyebabkan penyakit pada liver. Nah, penelitian ini ingin mengetahui bagaimana sih mekanisme dari high protein diet dan efeknya terhadap hepatic lipid accumulation atau akumulasi lipid yang berada di liver. Seperti itu ya. Baik, untuk menginvestigasi long term effect atau efek jangka panjang dari masuknya high protein ke dalam tubuh si mencit itu gitu ya, dan akumulasi lipid pada hepatik atau pada liver, di sini dibuat beberapa kondisi gitu. Nah, pertama tuh peneliti membuat bahwa ada under two conditions, low and high fat. Jadi tikusnya ini dalam kondisi lemak rendah dan lemak tinggi. Nah, kemudian tikusnya ini diberikan perlakuan protein diet mulai dari high protein diet yang tadi. Yang pertama di sini ada 35% dan normal protein diet sekitar 15%, dan yang terakhir itu low protein diet 10%, dan treatment ini diberikan pada minggu pertama dan minggu ke-12. Kemudian objektif atau goals yang ingin didapatkan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui body composition atau komposisi dari tubuhnya atau berat badannya ya gitu.
terus liver fat, juga VLDL production rate, dan hepatic transcriptome atau ekspresi gen pada hepar gitu ya, ketika diberikan konsumsi protein yang tinggi kayak gitu. Nah, untuk materials and methods-nya singkatnya itu mulai dari ethics statement, animals and diet, liver phenotyping, VLDL productions, plasma measurements, statistical analysis, liver transcriptome analysis, and gene set enrichment analysis, and enrichment maps gitu. Jadi mulai dari kajian etik dan animals and diet, jadi mulai dari bagaimana tadi 3 perlakuan itu dilakukan, terus di situ dilihatlah bagaimana si livernya, juga produksi VLDL-nya, juga plasmanya, dan kemudian dilakukan statistical analysis ya, dan juga analisis ekspresi gen. Langsung saja ke hasilnya. Pada hasil yang pertama diketahui bahwa mice atau mencit yang diberikan perlakuan high protein, yang diberikan high protein ini dapat mengurangi berat badan dari si mencit tersebut gitu. Reduce high fat diet induce body weight gain gitu. Jadi tikus yang diberi makan khususnya pada saat itu kondisinya high fat, kan lemaknya tinggi, juga proteinnya tinggi, kan harusnya kalau secara logika kan dia akan gemuk ya gitu kan. Tapi justru sebaliknya gitu ya, high protein ini dapat mengurangi high fat tadi gitu ya, dapat mengurangi lemak yang tinggi tadi. Jadi bobot badannya itu lebih rendah loh dibandingkan dengan yang treatment dengan normal protein kayak gitu. Nah, di sini pada adipose tissue, pada jaringan adiposanya, untuk mencit yang diberikan treatment dengan high protein itu lebih rendah dibandingkan dengan mencit yang diberikan normal protein gitu. Pada minggu pertama, dan efeknya itu semakin besar pada minggu yang ke-12. Nah, teman-teman semuanya, Bapak Ibu dosen bisa melihat juga di sini pada gambar yang C ya, supaya kita tidak pusing gitu ya melihatnya, bahwa di sini ada high protein gitu ya. Di sini kita bisa lihat epididymal adipose tissue di sini rendah ya, rendah banget. Dan di week ke-12 atau minggu ke-12 sedikit stronger ya, agak sedikit tinggi tapi tidak terlalu signifikan, nggak seperti yang di sini. Normal protein sangat tinggi banget ya. Dan itu membuktikan bahwa high protein ini dapat mengurangi body weight atau berat badan dari tikus. Kemudian tikus yang diberikan makan dengan high protein dapat menginduksi lower intrahepatic lipid accumulation. Jadi yang tadi kayak saya jelaskan di awal, bahwa akumulasi lipid pada intrahepatik atau di dalam hepar itu sangat berbahaya, karena nanti akan menyebabkan disfungsi, juga ketidakseimbangan, juga kemudian dapat menyebabkan inflamasi, juga penyakit liver. Nah, di sini bagaimana kita bisa melihat? Di sini terlihat perbedaan bahwa tikus yang diberikan treatment, baik yang low fat atau high fat dengan high protein, di sini tidak ada droplet gitu ya, dibandingkan dengan yang ini. Normal protein banyak sekali dropletnya. Nah, di sini dibuktikan bahwa di sini tidak ada dropletnya gitu. Nah, maka itu dapat disimpulkan bahwa tikus yang diberikan treatment dengan high protein ini dapat menginduksi akumulasi lipid yang rendah dibandingkan dengan yang normal protein. Seperti itu. Nih, kita bisa lihat di sini ya, lebih rendah. Dan di sini selanjutnya sebelumnya ada juga produksi VLDL ya, tapi saya tidak terlalu highlight di sini, tapi kurang lebih sama, itu dapat mengurangi si VLDL production gitu. Dapat berkurang.
seperti itu. Tapi yang saya mau highlight lebih banyak itu adalah gene expression-nya, kayak gitu. Nah, bagaimana respons dari hepar ini ketika ketika si mencit ini, heparnya mencit ini diberikan makan atau diberikan diet high protein. Nah, di sini adalah gambar mengenai set-set gen apa saja gitu ya yang berperan banyak, dan ketika mengkonsumsi high protein ini bagaimana ekspresi gennya. Oh, ternyata ketika mengkonsumsi high protein itu dapat sangat sekali membantu katabolisme dari amino acid atau asam amino, juga dapat membantu transaminasi, terus amino acid transport, nitrogen metabolisme dan translation. Di foto ini kita bisa fokus ke yang warnanya merah ya, karena kalau yang warnanya hijau itu dia ekspresinya lebih rendah karena lebih condong ke mencit yang diberikan perlakuan normal protein kayak gitu. Nah, yang merah-merah ini banyak banget ya, mulai dari energy and oxidative metabolism, mulai dari biosintesis nukleotida, sterol metabolism, TCA cycle, carbohydrate metabolism, biosynthesis of mitochondria. Wah, biosynthesis of mitochondria sangat penting banget ya, karena kan mitokondria ini salah satu organel yang berfungsi untuk respirasi sel, dan sangat penting banget buat ibu karena kan diturunkan ke anaknya gitu. Dan di sini juga ada oxidative stress response, transmembrane transport, sehingga hal ini dapat disimpulkan bahwa uh, ketika kita mengkonsumsi, kurang lebih ya, mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung protein itu dapat sangat membantu gitu ya, ekspresi gen kita, membantu metabolisme, oxidative stress response. Wah, sangat bagus sekali. Nah, ini salah satu cuplikan singkat mengenai gen-gen apa saja yang berperan gitu ya ketika yang ekspresinya itu dipengaruhi gitu ya karena ada konsumsi protein. Nah, di sini ada salah satu contohnya CMSD, amino karboksi mukonat, dan juga ada beberapa gen lainnya. Sebenarnya di sini ada banyak gitu ya, karena kan di sini untuk cluster yang amino acid and nitrogen metabolism. Tapi di sini juga ada TCA cycle, oxidative phosphorylation, dan teman-teman bisa mendapatkan data-data gen-gen ini di jurnal yang terkait. Seperti itu. Nanti saya juga akan bantu cantumkan linknya. Baik, sekian saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam kata dan dalam sikap juga. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.